Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik, amin. Amin. Teramat baik dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk tetap masuk di dalam hadirat Tuhan. Biar roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Memberikan kita kekuatan, amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kami tidak akan pernah sesal karena kami mengikuti Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah ragu atas setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tak akan pernah ku sesali, amin. Mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, amin, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan, amin. Tak akan kami pernah sesali Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus, mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus, amin, sepanjang hidup. Walaupun melewati lembah kekelaman dan kehidupan kami, lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu
tempat yang maha tinggi. Semuanya akan mendapatkan mahkota kehidupan daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bersorak bagi Tuhan, kita memuji nama Tuhan, kita bergoyang untuk Tuhan. Haleluya. Kita heran atas perbuatan Tuhan. Amin. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Haleluya. Sio, sio, sio manise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, ale semua dicinta Tuhan Yesus.
semua dicinta Tuhan Yesus, amin. Dengan iman kita naikkan pujian ini. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Haleluya. Sio, sio, sio manise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, ale semua dicinta Tuhan. Sio, 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 yeah. Sio manise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, ale semua. Ayo jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini. Sio, 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 sio manise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Yes. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Tuhan cinta dan Tuhan sayang atas hidup kita. Amin. Haleluya. Maka dari itu hati kita tetap percaya di hadapan Tuhan. Amin. Dengan iman kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati kami percaya. Hanya padamu hatiku percaya. Engkaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami Tuhan, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tidak berlalu dalam hidup kita, amin. Yes, thank you Jesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Yes. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur Tuhan. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan. Percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau
selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami Tuhan, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Hati kami percaya kepada Engkau ya Bapa. Haleluya. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Puji nama Tuhan. Ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita mempunyai hubungan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membuka segala sesuatunya. Apa yang kita tidak pikirkan, apa yang tidak timbul hati kita, Tuhan sediakan, Tuhan penuhi, dan Tuhan Yesus cukupkan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Mari kita naikkan pujian yang di hadapan Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Yesus.
kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat, hanya melekat di hatimu ya Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu Tuhan, selalu melekat di hatimu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Ini dah keluar dari hati kami Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Mari kita membuka hati kita Selalu untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang menguatkan hidup kita, yang menuntun langkah-langkah hidup kita. Firman-Mu itulah dasar hidupku, Yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. bawa kami untuk selalu terhubung denganmu Tuhan. Ajar kami untuk selalu melekat di hatimu. Tidak ada tempat yang terbaik selain kami dalam hadirat-Mu. Karena kami yakin percaya ketika kami dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada pengharapan. Kami perlu Kristus dalam kehidupan kami. Roh Kudus mampukan kami. Roh Kudus bawa kami
untuk selalu bersekutu dengan Bapa. Kerinduan kami selalu melekat dengan-Mu Tuhan. Mari Bapa berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Hati kami terbuka untuk Engkau Roh Kudus. Urapi hamba-Mu Bapak Beni Kusbin yang Tuhan Kau sudah utus ke tempat ini. Pakai bibir lidahnya. Biar sungguh apapun yang disampaikan itu datangnya dari Tuhan. Yang menegur kami, mengajar kami, mengingatkan kami. Membangkitkan iman kami. Sehingga keluar pulang dari tempat ini. Ada sesuatu yang kami dapatkan yang berasal dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu boleh kasih salam kanan kiri. Katakan saya senang lihat kamu hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Bapak Ibu, hari Rabu kemarin kita kehilangan mamah dari jemaat kita, Ibu Linda, Ibu Leni dan Saudara Heri. Ya, Rabu meninggal dan Jumat kemarin sudah dimakamkan. Kami keluarga besar GUP Kingdom Community turut berbelasungkawa atas dipanggilnya mama tercinta. Saya yakin keluarga yang ditinggalkan Tuhan beri kekuatan, amin. Dan yang luar biasa, Bu Leni tetap singer loh saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, Rabu kemarin mamahnya meninggal, Jumat dimakamkan, tapi Bu Leni mau tetap komitmen. Dia tetap singer melayani Tuhan dan saya yakin Tuhan sudah beri kekuatan buat keluarga yang ditinggalkan. Ya, ini yang terbaik buat keluarga. Dan hari ini kita bersyukur firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Bapak Beni Kusbin. Terima kasih waktunya Pak Beni, ya, untuk dapat jadwal Pak Beni ini susah sekali saudara. Tapi saya udah booking untuk tahun depan dia melayani lagi di tempat kita. Bapak Ibu buka hati, dengar firman Tuhan sungguh-sungguh, saya yakin Tuhan mau bicara buat semua kita di tempat ini. Bapak Ibu siap dengar firman Tuhan? Amin. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Beni. Sekali lagi terima kasih buat waktunya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Baik, yang pertama-tama saya memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang saya cintai, Tuhan yang saya kagumi. Dan pada siang hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, mewakili Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua, terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala sahabat saya yang sudah mengundang untuk kesekian kalinya. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa melayani di tempat ini. Terima kasih juga untuk tim altar, pemain musik, pemimpin pujian, singers dan tamborin yang sudah memberikan pelayanan bagi kita dan bagi Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita semua mempersembahkan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan, maka upah kita besar di sorga. Hari ini saya akan berbicara tentang komitmen di dalam Tuhan. Arti dari komitmen itu bagi saya dan saya pelajari saudaraku, yaitu apa? Kepatuhan kita kepada Tuhan. Komitmen itu kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan komitmen itu adalah iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita andalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Siang hari ini kita akan belajar 3 komitmen yang harus kita lakukan di dalam Tuhan. Yang pertama, kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus senantiasa beriman kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus bertindak, melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan perbuatan-perbuatan iman di dalam setiap aspek hidup kita. Kita harus bahas satu-satu saudaraku. Kita harus berkomitmen untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B, di situ dikatakan apa? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar. Bukan doa yang benar tetapi doa orang benar. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika hidup kita benar,
Ketika hidup kita setia, ketika hidup kita taat kepada Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Doa kita penuh dengan kuasa, doa kita penuh dengan urapan, doa kita penuh dengan mujizat. Harusnya orang Kristen apapun kondisi dalam hidup kita, tetaplah setia berdoa. Di dalam keadaan baik, di dalam keadaan buruk, tetap berdoa. Di dalam keadaan sehat, di dalam keadaan sakit, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Di dalam keadaan diberkati atau tidak diberkati sekalipun, setiap kita orang Kristen harusnya kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus berkomitmen untuk beriman kepada Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Iman kita itu akan timbul kalau kita dengar firman Tuhan. Iman kita itu timbul kalau kita baca firman Tuhan. Ketika saudara dan saya, kita baca firman Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, maka apa yang terjadi? Iman kita makin bertumbuh, iman kita makin besar. Untuk apa? Untuk menghadapi setiap masalah, untuk menghadapi setiap tantangan, untuk menghadapi setiap pergumulan yang terjadi di dalam hidup kita. Orang Kristen itu harus beriman, makanya rajin-rajinlah dengar firman. Rajin-rajinlah baca firman. Bukan cuma di gereja, tetapi di dalam hidup kita sehari-hari. Ada HP, semua firman kita bisa baca. Semua firman-firman kita bisa dengar. Yang ketiga, komitmen yang ketiga harus kita bertindak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita bertindak melakukan perbuatan-perbuatan iman. Artinya apa? Ketika saudara dan saya memilih untuk percaya Tuhan, kita harus berdoa, kita harus beriman. Dan ketika kita selesai berdoa, selesai beriman, ada waktunya kita bertindak memakai iman kita. Karena Yakobus pasal yang kedua ayat 26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan itu mati. Tubuh tanpa roh mati. Makanya diperlukan iman untuk apa? Untuk kita bertindak. Kita pakai iman kita untuk bertindak. Saya yakin dan percaya ketika kita berdoa, ketika kita beriman, dan ketika kita bertindak, maka apa yang terjadi dalam hidup kita? Terjadi mujizat-mujizat, mulai dari mujizat kecil sampai besar. Saya yakin dan percaya setiap kita yang datang hadir pada hari ini, pasti pernah mengalami mujizat dalam hidup kita. Baik itu dalam pekerjaan kita, baik itu di dalam bisnis kita, baik itu di dalam pelayanan kita, baik itu di dalam apapun saudaraku, kesehatan kita. Saya banyak mengalami mujizat dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya belajar lakukan firman. Dan saya percaya kalau kita lakukan firman dengan sungguh-sungguh, bagian kita terima janji-janji Tuhan. Lakukan firman, engkau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, engkau beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, engkau lakukan kehendak Tuhan dalam hidup saudara, maka apa terjadi mujizat dalam hidup kita? Terjadi mujizat dalam hidup kita. Saya percaya di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan menyertai, bahkan memberkati hidup kita. Saya tahu hari-hari ini tidak mudah saudaraku, apalagi memasuki tahun 2025. Presiden kita mengeluarkan pernyataan, 2025 itu mengalami masa-masa yang sukar. Pengamat ekonomi sudah memberitakan menghadapi masa-masa genting. Kenapa? Karena diprediksikan nanti 2025 ada sekitar 85 juta orang kehilangan pekerjaan. Kenapa? Karena teknologi tambah canggih. Tenaga manusia sudah tidak dibutuhkan banyak lagi. Pakai robot, pakai sistem, pakai program, semua dilakukan. Pertanyaannya hari ini, siapkah kita orang Kristen menghadapi masa-masa sukar? Saya beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika engkau dipercayakan Tuhan pekerjaan-pekerjaan kecil, belajar untuk setia melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil, demi untuk apa? Demi untuk sorga, demi untuk hidup kita. Ketika engkau dipercayakan pelayanan-pelayanan kecil, mulai jadi usher, saudaraku, singers, apapun pendoa, walaupun tidak di mimbar, lakukan itu dengan segenap hatimu. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati hidup kita.
Mungkin saudara bilang, mana bisa saya diberkati Tuhan. Saya kan cuma pendoa Pak Beni. Tidak mungkin saya bisa dipercaya Tuhan menjadi pengkhotbah. Tidak mungkin saya bisa dipercaya Tuhan menjadi apa? Menjadi penginjil besar. Diundang di gereja-gereja besar. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkan baik-baik. Saya punya teman. Dulunya tidak dikenal orang. Dulunya dia cuma pendoa. Dari satu gereja ke gereja lain bantu. Menjadi full timer. Tetapi hari-hari ini diberkati Tuhan secara ajaib. Saudara tahu, dia punya konten di YouTube yang mengikuti dia followersnya berapa? Hampir 1 juta. Dan dia cerita sama saya, Pak Beni tahu, itu uang dari YouTube itu mengalir kepada saya. Itu ratusan juta setiap bulan. Belum lagi dapat PK di pelayanan-pelayanan gereja-gereja kecil sampai gereja besar. Dia sangat amat diberkati Tuhan. Dan dia pakai duit itu untuk membangun banyak gereja-gereja di desa. Wow, ketika saya dengar cerita itu saudaraku, saya kagum dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sanggup mengangkat seorang pendoa yang tidak punya nama besar. Diberkati, diurapi Tuhan sehingga menjadi pendeta-pendeta yang top. Makanya tetaplah setia berdoa, tetaplah beriman kepada Tuhan. Apapun pergumulan di dalam pekerjaan kita. Mungkin hari ini engkau di PHK dari tempat kerjamu. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap engkau bersandar kepada Tuhan. Tetap engkau andalkan Tuhan. Karena ada waktunya Tuhan akan memberikan pekerjaan yang terbaik dalam hidupmu. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan pekerjaan dalam hidup kita. Mungkin kita diberikan pekerjaan-pekerjaan yang kecil, kelihatannya sepele. Tetapi belajarlah engkau setia bekerja, belajar engkau jujur di tempat kerjamu. Karena ada waktunya Tuhan akan mengangkat kita. Saya punya karyawan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saudara tahu, yang satu itu waktu masuk kerja, saya lihat dia tidak pintar. Dia kerja di penitipan. Lalu saya tanya pimpinannya, saya bilang apa kemampuannya dia? Pak, kemampuannya dia itu bisa bikin apa? Tukang kayu. Bisa bikin kusen, bisa bikin jendela. Karena mungkin dia ikut orang tuanya, dia bisa bikin kusen jendela. Lalu saya bilang sama manajer saya, oke, keluarkan dia dari toko, saya ambil dia sebagai tim apa untuk buka-buka toko. Untuk persiapkan mebelnya, lampunya, listriknya. Apa yang terjadi? Saya bina dia, saya didik dia. Dalam waktu tidak terlalu lama. Yang dulunya kemampuannya cuma apa? Cuma bisa bikin kusen dengan pintu. Sudah meningkat saudaraku. Dia bisa kerja listrik. Dia bisa pasang AC window. Dia bisa pasang keramik tegel. Wow, banyak hal-hal yang dia bisa. Secara nalar tidak mungkin. Serba yang Tuhan percayakan kepada kami sampai dengan mall. Dia kerjakan semua, tidak punya sekolah. Kenapa dia bisa lakukan seperti itu? Karena dia mau belajar. Dia kerja dengan sungguh-sungguh. Makanya saya selalu ajari umat Tuhan. Apapun yang ada di tangan kita. Apapun pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kerjakan segenap hati. Maka Tuhan akan memberkati kita. Saya punya lagi saudaraku manajer. Sebelum dia jadi manajer, dia jadi satpam di toko kami. Jaga malam, satpam itu jaga malam. Mulai jam 10 sampai pagi. Saya lihat kerjanya bagus. Lalu saya bilang kepada dia, kamu jadi staff. Dia bilang tidak mau saya Pak jadi staff. Tidak mampu saya. Saya tidak punya kepintaran, tidak mampu saya. Setelah itu saudaraku, saya bujuk dia, kamu mampu. Saya lihat kau punya cara berbicara. Saya lihat kinerjamu baik. Akhirnya apa? Dia terima. Mulai jadi staf, jadi wakil, jadi pimpinan. Ketika jadi pimpinan, dia mengalahkan semua pimpinan-pimpinan yang ada di tempat kami. Kenapa? Karena integritas, dia fokus, dia kerja keras, dia sungguh-sungguh kerja. Akhirnya hari ini memimpin salah satu bisnis yang Tuhan percayakan kepada kami yang besar saudaraku. Memimpin salah satu mall Toserba di satu area 8 hektar. Itu bekas satpam. Saudara pasti tidak percaya. Makanya saya bilang bagi banyak orang Kristen, Tuhanmu hebat. Dia bisa lakukan apapun juga dalam hidup kita. Yang penting kita jujur, kita setia, kita rajin, kita fokus, kita berdoa, kita beriman kepada Tuhan. Maka terjadi mujizat dalam pekerjaan kita. Terjadi mujizat dalam pekerjaan kita. Saya percaya ketika kita melakukan ketiga poin ini. Ada mujizat di dalam usaha kita, di dalam bisnis kita.
Ada mujizat dalam usaha kita, dalam bisnis kita. Bisnismu kecil, ecek-ecek. Omsetmu masih kecil. Mungkin hari ini terjadi goncangan ekonomi di dalam bisnismu. Tokomu mungkin tutup. Hotelmu mungkin dijual. Saya punya teman ada beberapa hari-hari ini mengalami kebangkrutan. Yang terakhir saya ditanya dengan teman, Pak Beni tahu yang itu pengusaha itu sudah bubar kantornya, sudah tutup kantornya, mengalami kebangkrutan dan banyak pengusaha-pengusaha yang bangkrut. Tetapi saya mau beritahu bagi umat Tuhan yang dicintai Tuhan. Ketika engkau mengalami masalah-masalah di dalam bisnismu, di dalam usahamu, tetap engkau percaya, tetap engkau berdoa, tetap engkau beriman, tetap engkau andalkan Tuhan. Tuhan akan membalikan keadaan ke depan kalau engkau tetap setia ikut Tuhan. Saya banyak melihat orang-orang yang setia ikut Tuhan mengalami goncangan-goncangan ekonomi. Tetapi apa yang terjadi? Mereka diangkat Tuhan, bisnisnya dipulihkan Tuhan, bahkan diberkati Tuhan. Itu yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apapun yang kita kerjakan hari ini, Tuhan sanggup memberkati setiap hidup kita. Saya punya teman dua, saudara tahu bisnisnya, bisnis kecil. Jual makanan, minuman di tempat wisata kami. Yang satunya menyewa, jual ala-ala listrik dengan ala-ala tukang sedikit di tempat kami. Secara manusia menyewa hal-hal seperti itu dilihat bisnisnya kecil. Tetapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika teman kami ini setia melayani Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan, terus beriman kepada Tuhan, komitmen melakukan firman Tuhan, maka apa yang terjadi di dalam hidupnya saudaraku, apa yang terjadi di dalam bisnisnya, mulai bisnisnya diberkati secara bertahap. Diberkati secara bertahap. Dan saya melihat luar biasa berkat Tuhan dengan bisnis yang kecil. Kenapa saya bilang luar biasa? Yang satu sudah beli mobil satu, beli mobil lagi yang mahal saudara 400 juta. Sudah itu beli ruko 2 lantai. Bisnis yang kecil, yang satu lebih hebat lagi, sudah beberapa rumahnya. Sebagian rumahnya dikontrakan. Bayangkan bisnis kecil bisa diberkati Tuhan. Makanya orang Kristen setialah berdoa. Berimanlah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan melakukan mujizat dalam setiap pekerjaan kita dan bisnis kita. Yang berikutnya. Ada mujizat di dalam keluarga kita. Ada mujizat dalam keluarga kita. Mungkin hari ini anak-anak kita nakal. Mungkin hari ini anak-anak kita berontak terhadap kita. Dia tidak taat kepada kita. Hari-hari ini saudaraku banyak orang-orang tua stres punya anak. Apalagi anak-anaknya yang sekolah di luar negeri. Saya mau bersaksi saudaraku, ketika anak kami sekolah di luar negeri. 3 sekolah di luar negeri. 1 itu yang membuat kami stres. Kenapa membuat kami stres? Pergaulannya tidak benar di sana. Dia melakukan banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu saya stres, saya telepon dia. Saya ancam dia, jangan begitu nak. Kalau kau lakukan hal seperti itu, papi pulangkan, tidak usah sekolah di luar negeri. Dan kami berdua bersama istri itu berdoa terus di rumah. Sampai di dalam doa saya sampaikan kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, kalau anak saya tidak bertobat. Tuhan, kalau anak saya tidak berubah Tuhan. Saya ini pengkhotbah, saya ini penginjil. Apa yang saya mau sampaikan di mimbarmu yang kudus. Kalau anak saya tidak becus. Kalau Tuhan tidak mau rubah anak saya. Kalau Tuhan tidak menangkap anak saya berhenti khotbah di mimbar. Sampai saya bikin perjanjian sama Tuhan seperti itu saudaraku. Kenapa? Karena saya tahu mimbar itu kudus. Tidak sembarangan kita mewakili Tuhan. Kalau tidak beres istri kita. Tidak beres anak-anak kita. Tidak jadi berkat, jadi batu sandungan. Untuk apa kita naik di mimbar? Dan apa yang terjadi saudaraku, ketika suami istri kami berdoa, kami bergumul dan kami mulai beriman kepada Tuhan. Sewaktu-waktu anak kami akan dipulihkan, sewaktu-waktu anak kami akan dimenangkan. Dan apa yang terjadi ketika dia pulang dari Melbourne, berubah saudaraku sekejap. Itu anak jadi anak yang baik. Hampir setiap hari saya peluk dia. Sudah sekitar 27 tahun saudaraku, saya peluk dia. Kamu yang akan gantikan papi. Saya peluk anak saya yang kedua, kamu juga akan dipakai Tuhan. Saya peluk anak saya ketiga. Hampir setiap kali ketemu dengan anak saya peluk. Saudara mungkin bertanya, papi ini kenapa peluk-peluk anaknya? Ada yang sudah menikah tetap dipeluk. Saya istilahnya percaya satu hal, ada transfer spirit.
Artinya apa? Kalau hidup kita benar, hidup kita kudus, kita takut akan Tuhan. Ada sesuatu yang melekat di dalam kita yang harus diimpartasikan kepada anak-anak kita. Makanya setiap saat ketemu dengan anak saya peluk dia. Dan bersyukur anak-anak saya mulai berubah. Mulai memiliki takut akan Tuhan. Mulai sungguh-sungguh taat. Diperintah sana, perintah sini dia melakukan. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Engkau memiliki anak-anak yang bandel. Engkau memiliki anak-anak yang narkoba. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah beriman kepada Tuhan. Tetaplah berdoa kepada Tuhan. Ada waktunya anakmu akan dipulihkan Tuhan. Saya banyak mendengar kesaksian saudaraku. Termasuk pendeta-pendeta teman-teman. Bersaksi anaknya dulu nakal. Tetapi dipulihkan Tuhan. Ada mujizat di dalam keluarga kita. Mungkin suami kita tidak setia. Mungkin istri kita tidak setia. Tetapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika istrimu tidak setia. Tetaplah berdoa kepada Tuhan. Tetaplah beriman kepada Tuhan. Suamimu mungkin jahat, suka selingkuh. Tetaplah setia kepada Tuhan, berdoa. Tetaplah ke gereja. Tetaplah andalkan Tuhan. Saya percaya kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Maka terjadi mujizat dalam hidup kita. Terjadi mujizat di dalam hidup kita. Saya percaya seperti itu. Engkau kecewa dengan suamimu, engkau kecewa dengan istrimu. Dia menyakiti engkau. Serahkan semua kepada Tuhan. Ada waktunya Tuhan akan memulihkan keluarga kita. Suatu kali ada seorang ibu minta konseling sama saya. Saya susah kalau untuk konseling dengan ibu-ibu. Apalagi kalau ibu-ibu cantik saudaraku. Takut saya. Takut saya. Kalau oma-oma mau konseling, yang sudah bawa minyak gosok, minyak kayu putih, minyak angin tidak apa-apa. Tetapi kalau ibu-ibu yang masih muda, yang masih cantik, seksi, tidak usah konseling sama saya. Saya takut saudara. Untungnya dia bukan di Makassar, lewat WA, Pak Beni tolong. Tolong doakan saya, kenapa ibu? Suami saya itu selingkuh. Rumah tangga kami mau hancur. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Saya bilang tetaplah berdoa kepada Tuhan. Engkau jadi teladan bagi suamimu. Doakan suamimu. Maka Tuhan akan memulihkan keluargamu. Lalu saya tanya, kenapa suamimu selingkuh? Karena saya juga selingkuh tapi suami saya tidak tahu. Hebatnya dia saudaraku. Suaminya selingkuh dia tahu. Dia selingkuh suaminya tidak tahu. Saya bilang jago sekali ibu deh. Saya bilang Tuhan selingkuh bahaya nih. Ini bahaya untuk saya. Lalu saya kasih dia saudaraku YouTube-nya teman. Hamba Tuhan perempuan. Saya kasih YouTube-nya. Saya bilang kau nonton ini YouTube. Kau nonton mesbah doa. Kau nonton mesbah syukur. Maka akan dipulihkan keluargamu. Lalu saudaraku singkat cerita dia nonton mesbah doa. Dia nonton mesbah syukur. Dalam waktu cuma beberapa lama. Dia telepon sama saya. Dia katakan begini, Pak Beni. Puji Tuhan, haleluya. Keluarga kami mulai dipulihkan Tuhan. Saya dengan suami aku dulunya ketika suami saya jahat. Saya pergi di klub juga, saya minum minuman keras. Stres kami dalam keluarga. Mau hancur ekonomi kami. Tetapi hari ini ketika saya dengarkan firman. Saya berdoa, saya beriman. Akan terjadi mujizat dalam keluarga kami. Dipulihkan keluarga ini saudaraku. Makanya suami-suami, istri-istri, tetaplah setia kepada suamimu. Tetaplah setia kepada pasanganmu. Karena ketika engkau setia, Tuhan akan melakukan terobosan dalam hidup kita. Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan kita. Tuhan akan memberkati setiap bisnis kita. Kalau kita setia kepada Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang terakhir. Ketika saudara berdoa, ketika saudara mulai beriman kepada Tuhan dan melakukan tindakan-tindakan iman kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Ada terjadi mujizat di dalam sakit penyakit kita. Saya tahu hari ini saudaraku kalau saya altar call, siapa yang sakit? Pasti banyak yang sakit. Kenapa? Karena kami pergi pelayanan di mana-mana. Kalau altar call tentang sakit paling banyak. Kadang-kadang 50% naik. Itu jemaat Tuhan kelihatannya masih segar-segar tapi banyak sakitnya. Apalagi minta maaf, oma-oma ada yang opa-opa. Minta maaf, fair saja. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian siang hari ini. Apapun sakit penyakit
yang kau alami dalam hidupmu. Mungkin dokter sudah mentolak engkau. Mungkin rumah sakit sudah vonis engkau. Engkau tidak akan bisa sembuh. Engkau tidak akan bisa pulih. Tinggal tunggu waktu. Engkau dipanggil Tuhan. Banyak orang seperti itu divonis. Tidak bisa lagi sembuh. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun vonis dokter. Apapun vonis rumah sakit. Tetaplah percaya masih ada mujizat dalam hidup kita. Kenapa? Karena Alkitab dituliskan penuh dengan mujizat. Alkitabnya orang Kristen itu keren. Saudara baca. Penuh dengan mujizat-mujizat. Yang dilakukan Tuhan. 2000 tahun yang lalu. Ada seorang wanita pendarahan 12 tahun. Dia mengalami pendarahan 12 tahun. Lalu dia tahu Yesus datang di kotanya. Dia mendekati Yesus, di dalam hatinya dia berkata, asal ku jamah jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Dan apa yang terjadi, dia beriman, dia jamah jubah-jubah Tuhan. Dan Alkitab berkata pada waktu itu, seketika juga berhentilah pendarahan dari perempuan itu. Dan wanita itu mengalami mujizat Tuhan. Dia mengalami mujizat Tuhan. Ada seorang perwira datang kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan, hambaku sedang sakit, lumpuh dan sangat menderita. Tolong engkau sembuhkan dia. Lalu Yesus berkata seperti ini, aku akan datang ke rumahmu dan menyembuhkan hambamu yang sakit. Lalu perwira itu berkata, Tuhan tidak usah kau datang ke rumah saya. Katakan sepatah kata, maka hambaku akan mengalami mujizat, akan sembuh. Ketika perwira itu mengeluarkan pernyataan itu kepada Tuhan, Yesus bereaksi spontan, saudaraku. Dia bilang, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai di dalam kaum Israel. Artinya apa? Dia punya iman yang menarik sorga. Dia punya iman yang menarik kuasa Tuhan. Dia punya iman yang menarik mujizat Tuhan terjadi buat hambanya. Lalu Yesus berkata apa, saudaraku? Terjadi kesembuhan bagi hambanya. Pada waktu itu juga. Hambanya mengalami kesembuhan. Yang lumpuh berjalan mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan cuma 2000 tahun lalu terjadi mujizat. Sampai hari ini terus terjadi mujizat. Mujizat terjadi terus. Kami pelayanan ke desa-desa. Buat KKR di desa-desa. Baru-baru ini pulang saudara. Ajak pendeta liburan. Sekitar 99, sebenarnya 101, ada 2 yang batal. 99 pendeta desa pinggiran kota yang kami ajak liburan ke Bali. Lalu satu cerita seperti ini, Pak Beni tahu. Waktu tim datang di Mamuju, di Toba Badak 4 untuk KKR. Saya itu sebenarnya punya tumor di belakang saya. Dan saya tidak mau tanya istri saya. Karena takut istri saya itu khawatir, stres, depresi. Karena saya mengalami tumor dan turun membesar, ada beberapa biji tumor di belakang. Lalu dia ikut acara, saudaraku. Di tengah-tengah acara itu hari kedua, hujan lebat luar biasa. Tetapi saya lihat jemaat Tuhan tetap setia ikut ibadah. Tetap setia memuji Tuhan. Tetap setia berdoa. Dan apa yang terjadi di tengah-tengah hujan yang besar itu. Banyak orang di jemaat Tuhan. Ada sekitar 10 lebih naik bersaksi. Belum yang dipanggil yang lain. Itu 10 naik bersaksi. Itu bapak yang ketemu di Bali bilang, Pak Beni tahu itu benjolan 2. Setelah saya pulang di rumah, saya buka baju, saya cari-cari itu benjolan. Itu sudah tidak ada. Saya mengalami mujizat, saya mengalami kesembuhan. Karena Tuhanmu hebat. Tuhan kita hebat, dia sanggup melakukan kesembuhan. Ada bapak, dia bersaksi. Dia bilang begini, waktu saya datang, saya itu tidak bisa berdiri. Saya tidak tahu dipakaikan kursi atau apa. Datang ibadah KKR itu. Lalu dia cerita. Saya ini asam urat saya tinggi sekali. Saya sudah kayak orang lumpuh tidak bisa berjalan. Saya kalau mau kemana-mana di rumah itu harus pakai pantat saudaraku. Ngesot begitu. Mau sampai ke WC, sampai ke dapur itu dia lakukan itu. Kalau tidak ada yang bantu. Dia menderita sekali. Karena mengalami saudaraku, asam urat yang tinggi. Dan semua kedokteran berkata, kalau asam urat itu tidak bisa disembuhkan saudaraku. Baik nanti kambuh lagi kalau salah makan. Tetapi apa yang terjadi ketika dia ikut acara itu. Tuhan menjamah dia secara ajaib dan luar biasa. Yang tadinya dia ngesot, dia tidak bisa, dia harus jalan sama pantatnya. Begitu saudaraku, tiba-tiba dia berdiri. Dan naik bersaksi di mimbar sambil jalan lompat-lompat, kita semua kaget lihat. Kuasa Tuhan sedang dinyatakan hari-hari ini. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, menjelang Tuhan Yesus datang kedua kali. Akan terjadi goncangan apapun yang di dunia ini.
Tetapi di hari-hari terakhir juga Tuhan akan mendemonstrasikan kuasanya di dalam hidup kita. Makanya orang Kristen tetaplah berdoa kepada Tuhan. Tetaplah beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan akan melakukan keajaiban dalam hidup kita. Tuhan akan lakukan keajaiban dalam hidup kita. Amin. Saya minta musik saudaraku. Jangan pernah menyerah. Teman saya mengalami kanker 2 orang. Dokter sudah vonis semua. 1 kanker getah bening. 1 kanker hati. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan. Dia terus berdoa kepada Tuhan. Dia terus beriman kepada Tuhan. Yang tadinya dokter sudah vonis dia harus mati. Perlahan tapi pasti. Mujizat terjadi dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Sampai hari ini sudah puluhan tahun tidak datang kankernya. Biasanya kanker itu 5 tahun. Bisa datang dan menyebar dan meninggal. Sudah puluhan tahun dia mengalami mujizat daripada Tuhan. Engkau datang dengan berbagai macam sakit penyakit. Tantangan di dalam hidupmu. Percayalah Tuhan sanggup melakukan keajaiban. Di dalam pekerjaanmu, di dalam bisnismu, di dalam keuanganmu, di dalam keluargamu. Kalau engkau tetap beriman, kau tetap percaya, kau tetap berdoa kepada Tuhan. Kita angkat 1 pujian, saudaraku bangkit berdiri. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu Dari nyata. di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ku atas kuasa-Mu Tuhan. Katakan semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Keyboard saja dengan lembut. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Suatu kali saya membesuk salah satu orang yang sedang kena kanker liver. Dia orang yang tidak percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan saya naik di rumahnya karena dia rumah panggung bersama dengan beberapa teman. Ketika saya berjumpa dengan dia, jujur saudaraku, iman saya kecil melihat dia. Kenapa? Karena semua badannya sudah kuning dan pucat, kurus, kering saudara. Lalu dia cerita, saya sudah ditolak oleh rumah sakit. Saya sudah ditolak oleh dokter, disuruh pulang. Karena dokter rumah sakit tidak bisa sembuhkan dia. Karena dia orang yang tidak percaya Tuhan.
Lalu saya berkata bersama dengan teman, Pak, mau tidak kita doakan? Dan ketika kami tawarkan untuk doakan dia membuka hati untuk didoakan. Dan mulai kami beberapa teman berdoa bagi Bapak ini. Kami berdoa kepada Tuhan, kepada Bapak ini, untuk dia mengalami kesembuhan walaupun dia tidak percaya Tuhan. Karena dia membuka hati untuk didoakan. Kami berdoa dengan segenap hati, saudaraku. Secara manusia iman saya kecil pada waktu itu. Kecil iman saya untuk dia mengalami mujizat. Tetapi saya mau beritahu Bapak Ibu saudara sekalian. Iman yang kecil Tuhan bisa pakai untuk melakukan terobosan-terobosan. Melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh minta kuasa Tuhan. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh minta mujizat Tuhan dinyatakan pada hari itu. Dan apa yang terjadi saudaraku? Kami berdoa bersama dengan teman-teman. Lalu kami pulang. Berapa hari kemudian, berapa minggu, berapa bulan kemudian. Karena saya selalu lewat di sana saudaraku. Ketika kami pergi tempat wisata kami. Saya lihat dia sudah mengalami mujizat. Saya lihat dia sudah mengalami kesembuhan. Dia mengalami kesembuhan bukan karena hebatnya kami berdoa. Tetapi karena kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup orang ini walaupun dia tidak percaya. Engkau yang percaya Tuhan. Engkau anak umat yang disayangi Tuhan. Engkau umat yang dicintai Tuhan. Apapun pergumulanmu hari ini. Di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam keluarga, di dalam kesehatan. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam hidupmu. Yang penting kau belajar berpercaya kepada Tuhan. Belajar beriman kepada Tuhan. Hari ini saya tidak akan tantang saudara maju ke depan. Saya cuma mau kau taruh tanganmu di dada. Nyanyikan pujian ini saudaraku 1-2 kali. Dan saya akan berdoa lewat mimbar ini. Engkau akan dijamah, engkau disentuh, engkau akan dipulihkan Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata di saatku tak berdaya. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Musik sembah Tuhan. Musik sembah Tuhan tetap. Engkau buka hatimu. Melalui dari tempat mimbar ini, saya mengangkat tangan ke sorga. Saya minta Bapa di sorga melepaskan kuasanya dalam hidupmu, melepaskan urapannya dalam hidupmu, melepaskan mujizat dalam hidupmu. Apapun tantangan, apapun pergumulan, apapun goncangan yang kau alami di dalam pekerjaan, di dalam bisnismu, di dalam keluarga, di dalam keuangan, di dalam kesehatanmu, Tuhan sanggup melakukan keajaiban. Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Tuhan sanggup memberkati engkau di dalam nama Yesus. Lepaskan kuasa-Mu Tuhan. Lepaskan anugerah-Mu. Lepaskan semua yang terbaik Tuhan bagi umat-Mu di dalam nama Yesus. Engkau tahu kesulitan umat-Mu. Engkau tahu penderitaan umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau jamah mereka. Engkau pulihkan mereka. Engkau sembuhkan mereka. Engkau berkati mereka. Demi nama Yesus. Lepaskan kuasa-Mu Tuhan. Curahkan kuasa urapan-Mu Tuhan bagi umat-Mu. Tidak ada satupun yang pulang di tempat ini tidak merasakan kuasa Tuhan. Tidak ada satupun yang pulang saat ini tidak merasakan mujizat Tuhan. Karena Engkau berdaulat bagi hidup kami. Engkau sanggup melakukan keajaiban dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu kesulitan pergumulan umat-Mu.
Kau tidak akan pernah membiarkan mereka Tuhan. Kau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tetapi penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terjadi mujizat dalam setiap aspek hidupmu. Ini doa hamba-Mu Tuhan. Ini permohonan hamba-Mu dari mimbar-Mu yang kudus. Hamba meteraikan setiap doa yang hamba ucapkan. Hamba meteraikan semua firman yang hamba sampaikan. Hamba meteraikan semua kesaksian hamba sampaikan pada umat-Mu. Biar menjadi kekuatan. Jadi inspirasi bagi umat-Mu. Dan mereka akan mengalami Tuhan dalam hidupnya mereka Tuhan. Mereka akan menceritakan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidup mereka. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba meteraikan doa ini, haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas setiap pelayanan dari Pastor Benny. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanannya. Bapak Ibu, kita akan menyaksikan performance dari Creative Ministry yang akan dilayani oleh dari Kids for Christ atau Teens for Christ. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat ulang tahun anakku sayang. Panjang umur, sehat selalu. Duh, cakepnya. Ayo, minta. Makasih, Kak. Baiklah. Oke. Kelak kamu harus jadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang sehat. Makanya harus makan yang banyak, ya, supaya badannya tumbuh menjadi kuat. Ayo makan lagi. Nggak usah minum ya. Gabriel, udah siap kan? Bentar lagi dijemput ya. Kita mau ke makam mama kamu.
sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Kids for Christ dan Teen for Christ dan Creative Ministry. Luar biasa anak-anak Tuhan. Biarlah semakin hari mereka dipakai oleh Tuhan. Amin. Dan waktunya mungkin akan ada disampaikan dari Ketua Panitia Natal, Saudari Manda. Kami persilakan. Saya mewakili dari Panitia Natal ingin menyampaikan dana yang kami butuhkan untuk Natal tahun ini. Dana yang kami butuhkan itu sebesar 75 juta. Kenapa besar? Karena kami berencana mengadakan Natalnya itu di Runtono. Dan karena di luar, jadi pasti ada dana yang kita butuhkan untuk sound, lighting, dan lain-lainnya. Dan untuk rincian dananya itu kita pakai untuk apa-apa saja. Jemaat bisa lihat di LCD. Dan kami ada pemasukan sementara dari dana Natal tahun lalu dan basar yang sudah kami jalankan beberapa minggu ini sebesar 10.600.000. Jadi sisa dana yang kami butuhkan itu 64.400.000. Dan menginfokan juga untuk basarnya kami akan terus mengadakannya itu sampai bulan 12 atau sampai dana yang kami butuhkan itu terpenuhi. Dan untuk kertas janji imannya sendiri itu nanti minggu depan baru dibagikan. Jadi jemaat bisa berdoa dulu, minta sama Tuhan kira-kira mau janji imannya berapa. Demikian saja penyampaiannya, terima kasih. Terima kasih buat Ketua Panitia Natal. Sama-sama kita berdoa biarlah segala sesuatunya Tuhan Yesus cukupkan. Amin. Amin. Dan saat ini kita akan berikan yang taburan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum itu mari kita satu hati, kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Engkau yang selalu memperhatikan kami, Engkau yang selalu menaungi kami. Dan kami bersyukur buat hari ini mendengarkan firman-Mu. Kami juga akan memberi persembahan segala sesuatunya dari Tuhan. Kami juga boleh kembalikan hanya untuk Tuhan. Apapun yang kami persembahkan, sesuatunya hanya untuk meninggikan nama-Mu. Memberkati semua yang kami berikan. Dan kami segala hormat pujian bagi-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Siap dibangun di atas
siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih Bapak Ibu, setiap taburannya Tuhan Yesus memberkati. Dan saja kita akan menyaksikan pengumuman melalui LCD. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom jemaat Tuhan, kami kembali akan menyampaikan informasi kegiatan gereja selama sepekan. Selama bulan Oktober sampai Januari, ibadah Kompas dan Komwah ditiadakan. Ibadah kembali diadakan pada bulan Februari 2025. Hari Senin akan diadakan pertemuan gembala dan majelis di kantor Ruko Latanete pukul 7 malam. Bagi jemaat yang tidak sibuk dengan kegiatan lain, kami mengajak untuk hadir di doa puasa yang diadakan setiap hari Kamis pukul 3 sore di gereja. Bagi jemaat yang berpuasa tetapi berhalangan hadir, dapat berdoa pribadi di rumah. Latihan musik ibadah raya oleh tim PAW diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam di gereja. Kami mengajak seluruh jemaat dapat mengikuti perak. Jemaat yang rindu bergabung silakan menghubungi fasilitator di wilayah terdekat. Halo generasi muda, hadirilah dalam ibadah gabungan Pro-M dan GAP pada hari Sabtu pukul 7 malam di gereja. Jemaat dapat memberikan persembahan perpuluhan via transfer ke rekening gereja. Dan jika jemaat yang rindu menabur untuk misi, pembangunan, diakonia, kotak tersedia di belakang. Bulan Oktober, gereja akan membahas tema baru yaitu Walk in Unity. Kiranya tema ini jadi berkat dan pelajaran bagi kita semua. Untuk itu, kami menantikan kehadiran seluruh jemaat dalam ibadah raya minggu depan jam 10 pagi. Dan jam yang sama diadakan ibadah Kids and Teens di lantai 3. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah GUP. Kami menantikan kehadirannya kembali di minggu depan. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk seluruh jemaat yang berulang tahun selama bulan September. Umur panjang dan lanjut usia akan ditambahkannya kepadamu dan dibuat berhasil apa yang engkau kerjakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi ada jemaat baru pertama kali hadir pada siang hari ini. Kalau ada, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Kiri kananmu, apakah ada sahabat baru? Kami di sini untuk menyambutmu. Ucapkan selamat datang di Kingdom Community. Coba lihat kiri kananmu, apakah ada sahabat baru? Kami di sini untuk menyambutmu. Ucapkan selamat datang di Kingdom Community. Selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya minggu depan kita bersama-sama datang lagi kembali tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saja kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita bersatu hati di hadapan Tuhan. Sebab kau
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Kami percaya Tuhan, bangsa kami, negara kami, kota kami adalah milik-Mu, adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemulihan terjadi bagi bangsa kami, bagi kota kami Tuhan. Sebab Engkau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu bekerja Tuhan, mujizat-Mu bekerja Tuhan. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu sungguh ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Kami percaya Tuhan, terobosan yang Engkau berikan bagi bangsa kami, bagi kota kami, bagi negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dan Engkau memulihkan bangsa kami. Engkau memulihkan kota kami, bahkan negara kami. Apapun yang orang-orang pikirkan di luar sana Tuhan, yang ingin menjatuhkan bangsa kami, yang ingin menjatuhkan kota kami, yang ingin menjatuhkan negara kami Tuhan. Biarlah Engkau yang turut campur tangan Tuhan. Dan kami akan percaya Tuhan, walaupun rancangan-rancangan orang tidak baik bagi bangsa kami, tetapi biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, damai sejahtera-Mu Engkau curahkan bagi bangsa kami. Sehingga Tuhan pemulihan terjadi bagi bangsa dan kota kami Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan buat pemimpin yang ada yang sudah Engkau percayakan untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan itu Engkau ada di dalam hati mereka. Sehingga Tuhan apapun yang mereka lakukan untuk bangsa ini, apapun yang mereka lakukan untuk kota Makassar tercinta ini Tuhan, biarlah itu berasal daripada-Mu ya Bapa. Setiap keputusan yang mereka ambil, biarlah itu berasal daripada-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang mereka ambil Tuhan, itu yang terbaik bagi kota dan bangsa kami, negara kami yang tercinta Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu buat setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian untuk memimpin bangsa kami, untuk memimpin kota kami Tuhan. Biarlah Engkau pakai mereka lebih lagi dan lebih dahsyat lagi Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan, Kau urapi mereka sehingga apapun yang mereka lakukan biarlah tetap berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Buat gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa ini, yang ada di pelosok-pelosok sana. Bahkan Tuhan, setiap hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menginjil dimanapun mereka berada. Engkau memberkati di dalam kehidupan mereka. Sehingga apapun yang mereka sampaikan kebenaran firman-Mu, banyak orang yang dimenangkan, banyak orang yang diberkati, banyak orang yang percaya bahwa Tuhan satu-satunya juru selamat kehidupan mereka. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, biarlah Tuhan roh kesehatian bagi gereja-gereja ada Tuhan yang ada untuk tetap berdoa, untuk tetap bersatu hati, mendoakan bangsa kami, mendoakan kota kami, sehingga Tuhan Engkau memberkati bangsa dan kota kami, Engkau memberkati gereja-gereja yang ada Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi Tuhan pelebaran kerajaan-Mu dimanapun Engkau berada Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja. Biarlah apapun yang kami lakukan saat ini tetap di dalam track-Nya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami bersatu hati buat jemaat-Mu saat ini Tuhan. Yang mereka saat ini mengalami PHK Tuhan, atau mereka saat ini mencari pekerjaan.
Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberikan yang terbaik bagi mereka. Pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Usaha yang terbaik yang Engkau berikan dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan biarlah itu berasal daripada-Mu Tuhan. Dan mereka bekerja dengan sepenuh hati mereka. Segala kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Terima kasih Tuhan. Kami tetap mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Umur yang panjang yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan menjadi saksi Tuhan. Biarlah Tuhan melalui umur yang panjang Engkau berikan dalam kehidupan mereka. Menjadi berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Umur yang panjang, damai sejahtera Engkau curahkan dalam kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa. Buat setiap jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Kami yakin percaya. Dengan iman kami, mereka disembuhkan Tuhan. Dengan iman kami, mereka dipulihkan oleh Tuhan. Kau murnikan dari ujung kepala sampai kaki Tuhan. Organ-organ yang mengalami kelemahan, Engkau murnikan kembali. Engkau memberikan kekuatan yang baru, kemampuan yang baru. Sehingga melalui sakit mereka Tuhan, menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Menjadi berkat Tuhan, menjadi mujizat Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan mereka. Saat ini juga kami bersatu hati Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Buat Pastor Benny Tuhan, dimanapun Engkau percayakan untuk melayani Tuhan. Biarlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati dalam setiap usaha pencariannya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan di dalam setiap jeripayahnya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, di situ kuasa Tuhan bekerja. Kami akan percaya Tuhan, Pastor Benny Tuhan dimanapun berada Tuhan. Engkau memberkati, banyak orang yang dimenangkan, banyak orang yang percaya melalui hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap Tuhan, anak-anak Tuhan. Di tempat ini jemaat-Mu Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kuasa-Mu bekerja bagi kehidupan kami. Dan kami bersatu hati Tuhan, kami berdoa buat konser doa GUP Kingdom Community yang akan dilayani oleh GUP Makassar Tuhan. Apapun yang kami lakukan, pelayanan kami Engkau memberkati Tuhan. Banyak orang yang diberkati melalui pelayanan kami. Banyak orang yang dimenangkan melalui pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dengan terbatas Tuhan. Tetapi kuasa-Mu tidak akan pernah terbatas. Mujizat Tuhan tidak akan pernah terbatas. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini ucapan syukur kami. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua belah tangan kita. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.